Saya hormati, saya banggakan Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Ali Mazri dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Amirul, anggota DPD RI. Yang saya hormati Pak Wali Kota Bau-Bau, Bupati Buton, dan yang mewakili Bupati Busel dan Buteng. Alhamdulillah, atas izin Allah pada malam hari ini kita dapat bertemu silaturahmi, dan saya kira ini sudah lama dinanti-nantikan oleh masyarakat Cape Town. Saya juga secara pribadi menyampaikan apresiasi kepada Pak Gub yang telah mengurai tadi perjalanan perjuangan terbentuknya Cape Town ini sejak lama, dan juga apresiasi kepada Sekber ya, di bawah pimpinan Pak Umar yang telah bekerja keras sehingga bisa menyelesaikan persyaratan administrasi undang-undang, dan itulah yang menjadi dasar Cape Town tercatat sebagai salah satu usulan di pemerintah pusat. Terima kasih juga kepada Buton Pos, khususnya Pak Irwan ya, yang telah mengundang kami. Juga tadi Pak Amirul telah menjelaskan panjang lebar tentang dari sisi aturannya. Kalau saya barangkali hanya sedikit mengurai lagi sedikit cerita sebelumnya, bahwa Kabupaten Buton sebenarnya hanya bisa 2 kali mekar kalau tidak didesain dia punya cakupan wilayah, itu dengan pembentukan kecamatan, desa, kecamatan baru. Pemekaran pertama melahirkan Kota Bau-Bau. Pemekaran kedua melahirkan Bumbar dan Wakatobi. Setelah lahir Bau-Bau, Bumbar dan Wakatobi, apabila tidak ditata kecamatan-kecamatan dan desa, maka waktu itu jumlah kecamatan di wilayah Buton tinggal 9 kecamatan, yaitu Buton Selatan 2 kecamatan, yaitu Bataoga dan Sampalawa. Buton Tengah hanya 3 kecamatan, yaitu Gulamas, Gula Kedung, Mawasangka, dan Buton itu 4 kecamatan, Kapuntori, Lasaibu, dan Pasar Rajo. Tinggal 9. Jadi tidak mungkin lagi akan dimekarkan ketiga kalinya. Ya. Tapi kenapa waktu itu? Memang kami sudah menata di periode pertama, desa-desa kecamatan, di samping mendekatkan pelayanan kepada pemerintah desa kecamatan, kepada masyarakat dan pemerintah desa kecamatan, juga untuk berjaga-jaga. Jangan sampai Kabupaten Muna tidak mau gabung dan Bumbar tidak mau gabung. Maka ada calon nanti Buton Selatan, Buton Tengah, karena sudah 21. Dari 9 sudah jadi 21 kecamatan. Nah, itu tuntas di 2005 itu, di periode pertama saya. Nah, oleh sebab itu, di periode kedua saya di 2007, kami bersama Pak Umar, Ketua DPR Buton waktu itu, sudah memulai memproses Buton Tengah, Buton Selatan. Nah, kami dapat menghadirkan Komisi 2 lengkap semua fraksi pada Juni 2009 dipimpin Eka Santosa dari PDIP. Lalu Maret 2010 datanglah Komisi 2 lengkap dipimpin Ganjar Pranowo yang sekarang Gubernur Jawa Tengah. Dan 2010 itu sudah disetujui DPR RI untuk diusul ke Presiden SBY. Dari 132 usulan, maka yang lolos di DPR itu hanya 19. 19 itu adalah 17 kabupaten, 1 kota, dan 1 provinsi, yaitu Kaltara. Nah, Buton Raya hanya sampai masuk pada kelompok 30. Nah, setelah diseleksi lagi, terhambat karena cakupan wilayah belum cukup. Kalau sebab itu memang tidak serta-merta Buton Busel itu memenuhi syarat kabupaten. Itu memang kita kata jumlah desa kecamatan, sehingga alhamdulillah bisa jadi 21, dan berhasil kita mekarkan atau melahirkan lagi 2 daerah baru. Walaupun prosesnya di DPR masih saya, tapi ketika moratorium dibuka 2012, saya bukan lagi bupati, sehingga yang diundang adalah bupati baru, yaitu Pak Umar. Beliau yang menyelesaikan terbentuknya Kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan setelah ada amprisnya, setelah ada persetujuan presiden
untuk pembentukan Beteng Busel. Nah, kemudian Bapak-Bapak yang saya hormati, perjuangan Kepton ini sebenarnya kan dari Buton Raya. Tapi memang ketika kita rapat di di inisiasi KNP Kota Bau waktu itu di Hotel Raja Wali, itu sudah ada pemikiran karena ada wacana di pusat akan ada dana khusus untuk provinsi Kepton, provinsi Kepulauan gitu, provinsi Kepulauan. Sehingga saat itu ada wacana bagaimana kalau Buton Raya kita ganti dengan kita tonjolkan kepulauannya sehingga bisa mendapat dana untuk kepulauan. Nah, di situ jalan pikirannya itu. Nah, setelah itu Pak Umar bekerja, tentu didukung gubernur. Alhamdulillah, Kepton lah yang jadi Kepulauan Buton. Saya tidak tahu apa tetap ada itu subsidi khusus untuk provinsi kepulauan atau tidak, tapi itu dasar pemikirannya sehingga Buton Raya itu diganti dengan Kepton. Kalau 2007-2012 dari 132 usulan hanya 19 yang lolos mendapat persetujuan dari presiden, itu pun dari 19 itu satu tidak jadi, yaitu Kotaraha. Karena tidak lagi ditindaklanjuti oleh Pemda Muna mungkin waktu itu. Nah, bagaimana ada lebih 300 ini? Adakah yang bisa memberi informasi pada kesempatan ini? Dan lebih 300 ini berapa usulan provinsi? Nah, kemudian tentu ada list, biasanya ada list itu di Dagri maupun di DPR RI. Di daftarnya itu urutan keberapa itu dari sekian provinsi, Kepton urutan keberapa? Itu perlu kita tahu. Kan itu salah satu bukti bahwa pusat memperhatikan usulan kita. Bapak yang saya hormati, akhir-akhir ini banyak gerakan-gerakan untuk menyuarakan Buton Raya, Kepton. Pernah dulu ada komunitas Kepton. Terakhir ini yang paling ramai ini adalah Geram. Menurut saya, semua gerakan ini, Geram maupun forum lainnya, itu adalah mendukung dan memperkuat apa yang telah dikerjakan oleh Sekber. Karena mereka ini kan hanya menggalang dukungan masyarakat, tidak menyentuh pada persyaratan administrasi, misalnya keputusan DPRD, keputusan bupati, gubernur, tidak ke situ mereka. Jadi dengan banyaknya sering disuarakan, apalagi baru-baru ini disaksikan oleh Ketua DPD RI, itu semakin yakin pemerintah pusat bahwa memang ini bukan hanya keinginan para bupati ini yang dibuat Sekber dan punya usulan, tapi di keinginan seluruh elemen masyarakat di Kepton. Jadi menurut saya, makin banyak menyuarakan, Kepton ini akan semakin yakin pemerintah pusat. Tetapi tentu untuk persyaratan administrasi itu sudah dipercayakan kepada Sekber yang dikomandoi oleh Pak Umar. Namun demikian, ketika nanti dibahas undang-undangnya nanti, kalau sudah dibuka moratorium, maka yang diundang pemerintah pusat adalah para gubernur bupati yang menjabat saat itu. Bukan lagi yang menurut pertanian dulu. Ya sama lah ketika Busel Buteng. Bukan saya yang diundang, tapi bupati yang menjabat saat dibahas. Gitu. Mungkin ketika itu nanti akan ada perbaikan-perbaikan pada para pejabat baru. Tapi untuk sekarang saya kira sudah dipenuhi untuk keperluan masuk di pusat itu sudah dilaksanakan oleh Sekber. Kemudian kita berdoa agar di era Bapak Ali Masih ini sudah mekar ini. Sudah terbentuk ini Kepton. Sudah mekar Sulawesi Tenggara. Bagaimana kalau belum mekar? Saran saya, kalau belum mekar, maka ketua tim percepatan diserahkan kepada pejabat gubernur. Karena anggota-anggota itu kan semua pejabat. Dan akan cepat kalau langsung yang masih menjabat, yang gerakan. Kalau belum mekar juga, belum terbentuk juga Kepton di pejabat gubernur di 2034, maka serahkan lagi kepada kita minta lagi gubernur terpilih untuk mengomando ini supaya cepat. Karena kalau gubernur yang dukung seperti Pak Nur Alam, dukung Sekber itu kan cepat. Ya. Tapi kalau kita bekerja sendiri, gubernur bisa kurang mendukung, itu yang akan membawa kelambatan.
Mungkin dari saya itu saja ya. Jadi kalau saya tadi bicara masa-masa teknis saja, kalau aturannya tadi Pak Amirul ya, sejarah panjangnya Pak Gu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.